Rekan-rekan pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, Shalom. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih dan kemurahannya sehingga kita masih diperkenankan untuk dapat beribadah sekalipun di rumah kita masing-masing. Pengurus Kompleks Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luhuk dan pengurus wilayah yang bertugas saat ini mengucapkan selamat beribadah, tetap berdoa, dan mari sama-sama mengikuti himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan physical distancing, menggunakan masker, serta stay at home. Ibadah Kompleks Pemuda saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih, Bapak Pendeta Alexander R. Sitania Pesi, STH MPDK. Dan untuk memulaikan ibadah saat ini, dipersilakan kita semua untuk berdiri. Mari kita angkat pujian Mars Pemuda GKLB. Hai pemuda dan pemudi GKLB, satukanlah suaramu. Sama-sama kerjakan panggilannya. Meski banyaklah tantangan dan cobaan menghadang di depanmu, hadapilah semuanya dengan iman yang teguh. Kamu siapkan dirimu, Yesus, kita maju, majulah terus. Hai pemuda dan pemudi GKLB, persiapkan dirimu. Kita adalah tulang punggung gereja serta harapan bangsa. Berjaga-jagalah dan berwaspadalah, jangan engkau terlena. Hidup adalah perjuangan dari masa depanmu. Bangun, siapkan dirimu, angkat tinggi panji Yesus. Kita maju, majulah terus. Saudara-saudaraku yang terkasih, sobat muda yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa memulaikan ibadah saat ini. Di saat ini Tuhan, kembali kami datang menghadap kekudusan-Mu. Sebagai anak-anak Tuhan yang cinta dan hormat kepadamu, kembali kami mau beribadah dalam persekutuan Kompleks Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luhuk. Maka kiranya permulaan, pertengahan hingga kesudahan ibadah ini hanya mau jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai persekutuan ibadah Kompleks Pemuda saat ini. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita puji nama Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
Sobat muda yang diberkati Tuhan, mari bersama kita dalam kerendahan hati, kita memohon pengampunan dosa, dan mari kita berdoa. Engkau Tuhan dan Allah kami, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami. Kami tahu Tuhan, bahwa dalam perjalanan hidup kami sebagai umat-Mu, terkadang kami lalai. Kami lupa akan panggilan-Mu Tuhan. Kami mengabaikan akan titah-Mu di dalam kehidupan kami dalam masa muda. Kami tidak setia kepada Tuhan, sehingga kami terjebak dalam ancaman dunia ini. Kami terjerumus dalam dosa kami Tuhan, membuat kami jauh dari berkat-Mu. Maka di saat ini Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati kami. Kami memohon pengasihan Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan, kami datang memohon pengampunan-Mu. Sehingga dalam masa muda ini kami boleh mempergunakannya dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sungguh kami rindu dekapan dan belayan kasih sayang Tuhan. Ampunilah kami Bapa, di dalam nama Yesus, penebus dosa kami. Amin. Kita puji nama Tuhan, melalui pengakuan dosa kita. Kidung Jemaat nomor 29 bait 1, 2, dan 3. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku bukan kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Kita telah menerima pengampunan dosa. Karena itu dengarkanlah berita anugerah Allah. Di dalam Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah berita anugerah Allah. Mari saudara kita meresponinya dengan memuji nama Tuhan
kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kita berdoa, benar Tuhan, kasih-Mu tidak ada duanya bagi kami. Karena Engkau satu-satunya sumber kasih itu membuat kami masih ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Dan kami sungguh percaya bahwa hanya dengan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan saja kami memiliki pengharapan. Dalam jejak langkah kaki kami Tuhan, kami membutuhkan penuntun untuk mempedomani kami dalam melakukan aktivitas tugas dan tanggung jawab sebagai anak-Mu, sebagai umat pilihan-Mu. Dan kami sungguh percaya hanya dengan firman-Mu saja Bapa membuat kami memahami betapa berharganya kami hidup dan betapa luar biasanya kami memiliki Engkau yang adalah firman yang hidup itu. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena di saat ini kami sedia mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Sobat muda yang diberkati Tuhan, bacaan yang saya ambil pada saat ini dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, surat Paulus yang pertama kepada Timotius,
pasal 1 ayat 12. 1 Timotius pasal 1 pada ayatnya yang ke-12. Mari kita bersama membacanya bersama-sama. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Kita puji nama Tuhan. Yesus pokok dan kita lah carangnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Shalom. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, sobat muda yang diberkati Tuhan, kembali kita berjumpa dalam ibadah Kompleks Pemuda secara virtual. Dan ini mau menandakan bahwa di tengah-tengah tantangan tidak akan pernah menghambat akan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan inilah kualitas hidup kekristenan yang perlu terpelihara dalam kehidupan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hampir semua orang akan bersepakat bahwa kesetiaan dalam segala hal merupakan citra diri yang sangat baik dan mulia. Sekali lagi, saudara dan saya akan bersepakat bahwa kesetiaan dalam segala hal merupakan citra diri yang sangat baik dan mulia. Kalau Anda yang berpacaran, ketika ada dalam kesetiaan, pasti disayang.
ada dalam kesetiaan, pasti diingat terus. Boleh dikata tiap hari pasti baku chat, saling say hello. Itu karena kesetiaan yang memelihara. Coba kalau salah satu dari Anda tidak setia, pasti terbalik, kan? Terbalik. Ketika Anda dalam kesetiaan pada sebuah pekerjaan, setia untuk melakukan tanggung jawab itu, pasti ada perhatian lebih. Orang yang mempekerjakan saudara untuk kesetiaan itu. Jadi kita boleh sepakat bersama bahwa kesetiaan dalam segala hal merupakan citra diri yang sangat baik dalam hidup, dan itu mulia. Tetapi pada kenyataannya saudara-saudaraku, sobat muda, sedikit sekali dari orang-orang tersebut yang berjuang untuk mempraktekkan dalam hidup tentang kesetiaan itu. Sedikit sekali. Ketika kita bicara kesetiaan, kalau saudara setia dalam sebuah pelayanan, sebagaimana surat Paulus kepada Timotius sebagai rekan sekerjanya, mau mengingatkan bahwa kesetiaan itu akan menuntun dia untuk memperoleh kekuatan yang dianugerahkan Yesus untuk dapat mempertahankan akan tanggung jawab itu, melakukan penginjilan, melakukan pelayanan, dan buah dari kesetiaan adalah berkat. Nah, saudaraku, sobat mulia yang diberkati oleh Tuhan, terkadang juga banyak orang-orang beriman yang hidup bukan pada kesetiaan, tapi hidup menjadi juri, hidup menjadi hakim untuk menilai dan memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lebih berbahaya lagi jikalau orang tersebut menganggap dirinya itu paling benar dari antara semua orang. Biasa terjadi dalam kehidupan kekristenan, baik anak-anak muda bahkan jemaat dalam berbagai kategori usia. Ketika ada yang berbuat salah, lalu bilang, iya itu, dia itu kok malas-malas beribadah, dia itu kok terlalu banyak mulu, dan segala macam. Kita menjustis orang tanpa menyadari bahwa kita pada posisi mana. Walaupun kita bersekutu, walaupun kita beribadah, tetapi tidak memiliki kesetiaan, itu bukan citra diri yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita merasa diri bahwa kita paling hebat, kita paling tahu. Karena kita yang paling rajin datang beribadah. Tapi persekutuan itu apakah menggambarkan tentang kesetiaan saudara terhadap pemilik kehidupan itu? Saya menganalogikan itu seperti pengantar khotbah tadi, bahwa dalam pasangan muda-mudi dalam melajut cinta kasih, walaupun bersama-sama berjalan, berdampingan, saling menyapa, tetapi ketika tidak memiliki kesetiaan, itu hanya kamuflase, saudara. Itu hanya topeng yang menutupi akan kelemahan kita. Dalam bacaan kita saat ini, saudara yang terkasih, Paulus mau menggambarkan bahwa
Yesus menilai bahwa dia setia. Setia dalam pelayanannya, karena itu Tuhan mempercayakan tugas setia dalam pelayanannya itu kepadanya. Dan dia mau bilang itu buat Timotius. Karena bagi Paulus, kesetiaan adalah salah satu indikator yang menunjukkan bahwa orang yang setia tersebut memiliki integritas, memiliki konsisten, memiliki komitmen dalam pelayanan serta dapat dipercaya. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini saudara, yang mengharuskan saudara dan saya tidak berjumpa face to face, tapi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan sebagai anak-anak muda, mari bersama, walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama, memiliki kesetiaan itu. Hadirkan kesetiaan itu dalam kehidupan saudara. Walaupun saudara tidak berdiri seperti saya melayani saudara dengan firman Tuhan, tapi ketika saudara-saudara ada dalam berbagai aktivitas dengan pelayanan yang selalu setia kepada Tuhan, maka Tuhan melihat dan menilai bahwa kesetiaan itu ada dalam hidup saudara, dan buah kesetiaan itu saudara peroleh dengan kemuliaan, dengan berkat, dengan masa depan yang terbaik yang Tuhan sediakan. Karena itu sebagai anak-anak muda, sebagai umat Tuhan, mari bersama, mari kita kembali membentuk karakter beriman kita dengan hidup selalu setia di dalam segala hal. Saudara boleh setia dengan pasangan hidup, saudara boleh setia dengan pacar, saudara boleh setia dengan sahabat, saudara boleh setia dengan aktivitas saudara, dengan pendidikan, dengan pekerjaan, maka kesetiaan saudara kepada Tuhan harus melebihi itu. Sehingga karakter beriman saudara dalam kehidupan menjadikan saudara orang yang tampil beda, orang yang dipandang lain di tengah-tengah lingkungan keluarga, masyarakat, dan kita terdorong untuk mengikut Kristus dan mendapat penilaian yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus menilai saudara dalam kesetiaan itu, maka buah kesetiaan saudara dapat bersyukur karena berkat masa depan, pengharapan itu akan saudara miliki dalam kehidupan. Tetaplah setia, walaupun penderitaan dan tantangan itu akan ada dan selalu ada di sekitar kita. Karena kesetiaan kepada Kristus, value-nya, nilai dari kesetiaan itu akan saudara bersukaria, berbahagia karena kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati saudara untuk selalu setia kepadanya. Amin. Kita akan merespon pemberitaan firman Tuhan dengan memberikan persembahan syukur. Sementara kita memberi persembahan syukur, kita puji nama Tuhan. PKJ 265, bukan karena upah. Karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan karena hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur,
selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di saat ini kami bersyukur kepada Tuhan. Atas perkenanan-Mu kami boleh berkumpul lagi beribadah pada rumah kami masing-masing. Kami boleh menyembah dan memuliakan Tuhan lewat persekutuan Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menuntun kami untuk ada dalam kesetiaan, yang menuntun kami untuk selalu taat kepada Tuhan, sehingga ada rasa syukur yang boleh kami nikmati dan sukacita menjadi milik kami, karena Tuhan boleh menilai kami dalam kesetiaan itu dan menganugerahkan kami berkat. Terima kasih Tuhan, kami selalu membawa setiap pelayanan Kompelsus Pemuda yang ada di Gereja Kristen Luwuk Banggai Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Dalam setiap penata layanan yang mereka lakukan, dengan pemberian diri yang mereka lakukan, Tuhan tilik agar mereka senantiasa beroleh berkat dalam hidup masa muda, bahkan dalam pekerjaan, dalam aktivitas, bahkan rencana-rencana hidup mereka ke depan. Tuhan kenal anak-anak muda yang ada di jemaat ini. Biarlah mereka yang dalam kesetiaan akan memperoleh kebahagiaan. Yang mereka dan bagi mereka yang belum setia kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan mereka untuk memahami bahwa hidup dan nafas yang mereka miliki bukan karena kuat dan hebat mereka, tetapi karena belas kasih Tuhan, agar mereka mau ada dalam kebahagiaan itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba menyerahkan setiap pelayanan Kompelsus Pemuda yang ada di jemaat ini. Kiranya Tuhan akan menyertai kepengurusan Kompelsus Pemuda tingkat jemaat, bahkan di tiap-tiap wilayah, agar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tidak akan pernah menghalangi mereka untuk melayani Tuhan dan setia kepada-Mu. Karena itu Bapa, tolonglah mereka selalu untuk setiap hal yang mereka buat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang selalu dan sementara bergumul dengan ancaman pandemi COVID-19. Tuhan, kami minta kepada-Mu, virus ini Tuhan, musnahkan dari kami. Tetapi jikalau ini adalah peringatan Tuhan bagi kami, ajarlah kami untuk merendahkan diri kami, dan ajarkan kami ada dalam pertobatan diri.
agar kami diluputkan dari wabah itu. Terima kasih Bapa. Kehidupan pelayanan Jemaat Bukit Zaitun Luhuk, Tuhan pelihara kami, bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami beroleh damai sejahtera. Hamba berdoa bagi multimedia Jemaat Bukit Zaitun Luhuk yang terus memberikan diri, hidup, dan pelayan mereka kepada Tuhan. Pemain musik, singers, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami boleh memberikan persembahan. Terima dan kuduskanlah persembahan kami menjadi alat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Walaupun badai hidup selalu menerpa kami, tapi kami sungguh percaya kasih sayang Tuhan membungkus dan melindungi kami dengan tiang awan-Mu di waktu siang dan tiang api-Mu di waktu malam. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkaulah satu-satunya sumber hidup bagi kami. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku pemuda yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan sebagai nyanyian penutup ibadah ini. PKJ nomor 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Janji harapanmu, ya janji Tuhanmu tetap teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Mari kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah serta kasih dan pemeliharaan Yesus Kristus dan oleh persekutuan Roh Kudus akan memberkati, menyertai dan mengukuhkan kehidupan kita untuk selalu setia dalam kehidupan kini dan selamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Silakan duduk, kita bersaat teduh.